Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Madias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita berbicara tentang kesehatan gitu ya, pasti identik di pikiran kita adalah kesehatan fisik seperti itu. Banyak yang kemudian masih mengabaikan kesehatan mental. Padahal kesehatan mental ini juga sangat penting dan lebih krusial gitu ya. Apalagi di masa pandemi ini untuk meningkatkan imunitas kita. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu menjaga kesehatan mental. Nah kesehatan mental kita akan baik kalau kita bahagia, apalagi kalau kita mendapatkan kasih sayang. Nah selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu nih 5 bahasa kasih yang bisa kita terapkan untuk membuat kita lebih bahagia dan kesehatan mental kita tetap terjaga dengan baik. Kita lihat yang pertama ya. Kata cinta atau pujian. Banyak dari orang-orang yang ada di sekitar kita, entah itu sahabat-sahabat kita, keluarga kita, atau pasangan kita seperti itu, yang akan bahagia banget gitu ya kalau dikasih kata-kata yang manis, kata-kata yang indah, atau pujian seperti itu. Nah dari hal yang kecil, sekadar pujian, kata-kata kan nggak perlu modal banyak gitu ya, itu bisa membuat orang jauh lebih bahagia dan kesehatan mentalnya juga terjaga dengan baik. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini nih gitu ya, banyak orang yang ngerasa stres gitu, akhirnya kita harus bahagiakan mereka hanya dengan simpel kata-kata yang indah seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Waktu berkualitas atau quality time. Nah, kalau di masa pandemi ini kan banyak kemudian dari kita yang WFH, anak-anak kita SFH seperti itu. Nah, ini menjadi momen yang pas untuk kita melakukan quality time, waktu berkualitas bareng sama orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita. Karena ini juga ternyata punya dampak yang sangat luar biasa besar untuk menjaga kesehatan mental kita dan membuat kita jauh lebih bahagia gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Hadiah. Nah ternyata banyak sekali orang-orang yang ada di sekitar kita yang bahasa kasihnya itu adalah dari hadiah. Sekecil apapun hadiah yang diberikan itu bisa membuat mereka wah sangat bahagia sekali. Jadi kalau Anda memiliki orang terkasih, jangan lupa untuk memberikan hadiah. Tidak harus mahal-mahal, tapi perhatiannya itu yang sangat penting ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Pelayanan. Nah banyak dari kita yang akhirnya merasa bahagia ketika misalnya nih kita lagi butuh apa, kita lagi butuh bantuan ini itu gitu, terus kemudian ada nih yang mau membantu kita gitu. Nah ini menjadi hal yang sangat penting sekali. Pelayanan sekecil mungkin, bantuan sekecil mungkin ternyata bisa membuat orang lain bahagia seperti itu ya. Kita lihat yang terakhir, 5 bahasa kasih yang terakhir adalah sentuhan fisik. Nah mungkin banyak dari kita yang sangat bahagia sekali ketika ada orang yang mau memeluk kita, membelai kita, mengusap-usap kita gitu. Jadi sentuhan fisik yang simpel seperti itu bisa membuat orang lain menjadi bahagia. Oke, itu dia tadi 5 bahasa kasih yang bisa kita terapkan untuk membuat kita jauh lebih bahagia, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas 5 bahasa kasih yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita supaya mental kita tetap terjaga dengan baik. Nah, untuk mengklarifikasinya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Ines Kristanti, MPSI psikolog dari Angsa Merah Klinik. Selamat pagi Mbak Ines, apa kabar? Selamat pagi Mas, kabar baik. Kabar baik ya. Oke Mbak Ines, hari ini kan tema besar kita sebenarnya adalah menjaga kesehatan mental seperti itu. Nah salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan bahasa kasih gitu ya. Kita akan bahas 5 bahasa kasih. Yang pertama adalah kata cinta atau pujian. Kata cinta atau pujian itu apa sih dalam bahasa kasih Mbak Ines? Ya, jadi memang kalau tadi kaitannya dengan kesehatan mental ya, memang kalau misalkan kita tuh biasanya masing-masing orang itu punya bahasa kasih yang cukup dominan gitu ya. Nah jadi sebenarnya penting juga untuk mengetahui orang-orang terkasih kita itu sebenarnya bahasa kasihnya itu yang mana atau yang seperti apa. Mungkin nggak satu tapi beberapa. Nah tapi kalau misalkan tadi ya mungkin kalau mau ditanya masing-masing dari bahasa kasih itu, mungkin yang pertama Mas apa tadi? Kata cinta atau pujian? Kata cinta, oke, kata cinta atau pujian. Nah ini kan kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah words of affirmation. Jadi artinya kita memberikan afirmasi kepada pasangan atau orang-orang terkasih kita bahwa kita itu mengasihi mereka. Nah kata-kata itu tidak harus selalu dengan kata-kata yang romantis mungkin enggak gitu ya, tapi bisa saja dengan kata-kata pujian, misalnya
atau kata-kata yang memberikan apresiasi untuk pasangan. Misalnya, oh ya terima kasih ya hari ini sudah bantu, sudah bangun pagi, kemudian hari ini kayaknya kamu bagus deh pakai baju ini, misalkan seperti itu. Nah jadi kata-kata pujian seperti itu buat beberapa orang mungkin itu bisa dapat membuat mereka menjadi lebih merasa disayangi gitu. Itu kalau misalkan kata-kata ya. Kata-kata tidak harus yang terlalu romantis banget berlebihan, tapi yang pas gitu ya, supaya untuk bisa yang membuat pas ya. untuk memotivasi Ya. biar lebih semangat, apalagi di masa pandemi ini gitu ya. Betul. Oke, kita lanjut yang kedua nih, Mbak Ines. Iya. Waktu yang berkualitas. Nah, apalagi di masa pandemi ini kan banyak dari kita yang WFH, anak-anak juga SFH. Berarti otomatis harusnya bisa memiliki waktu yang lebih banyak untuk bersama-sama dan berkualitas gitu nggak sih, Mbak Ines? Nah, ini menarik sih Mas, karena kalau misalkan yang saya pahami terkait waktu yang berkualitas itu adalah bukan sekedar waktu yang dihabiskan bersama saja, tetapi ketika bersama itu benar-benar orang-orang yang terlibat di dalamnya benar-benar berada di dalam waktu tersebut, tidak terbagi-bagi dengan urusan yang lain misalnya. Jadi kalau misalkan lagi quality time sama pasangan, ya yang definisinya quality time mungkin nggak sambil main handphone gitu, tapi benar-benar dengerin pasangan, bener-bener ngobrol gitu ya. Kalau misalkan sama anak juga seperti itu. Nah itu kan mungkin yang terkadang bisa terkendala nih di masa pandemi ini karena WFH kemudian SFH, artinya walaupun kita berada di dalam satu tempat atau di rumah itu bisa saja di dalam satu waktu kita mesti melakukan banyak hal sekaligus. Jadi penting untuk kita juga untuk membagi-bagi waktu kapan memang waktu yang memang bisa secara khusus atau secara berkualitas diberikan kepada orang-orang terkasih kita. Oke. Kalau konteksnya mungkin non pandemi dan pandemi, sebenarnya waktu yang berkualitas itu harus melulu dengan biasanya kan orang ngomongin waktu berkualitas traveling bareng sama pasangan gitu kan, harus seperti itu nggak sih sebenarnya, Mbak? Enggak sih, nggak harus seperti itu. Karena waktu yang berkualitas itu bisa aja cuman sesederhana makan bareng, duduk bareng gitu. Tapi memang ketika makan, ketika duduk bareng dinner gitu misalnya, itu nggak sambil main handphone misalkan, atau nggak sambil ngecek sosial media, urusan-urusan yang lain. Jadi tidak perlu kita berpikir tentang hal-hal yang besar gitu. Kalau lagi pandemi nggak bisa nih waktu berkualitas karena nggak bisa pergi-pergi misalnya. Tapi di rumah aja itu juga bisa mendapatkan waktu yang berkualitas. Berarti nggak harus keluar budget yang banyak-banyak juga gitu ya, harus keluar negeri, harus kemana gitu. Tapi di rumah aja ngobrol berdua gitu ya, saling curhat, saling kemudian cerita-cerita, itu juga bisa kemudian dijadikan waktu yang berkualitas gitu ya, dan itu bisa merecharge energi mungkin untuk membangkitkan kembali gitu ya, kasih-kasih yang mungkin sudah hilang gara-gara stres pandemi gitu ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya nih, Mbak Ines. Hadiah. Nah, kalau berbicara tentang hadiah itu, apakah harus selalu melulu hadiah yang besar, mahal, atau sebenarnya hadiah-hadiah yang kecil gitu? Kita tidak melihat harganya gitu, tapi perhatiannya seperti itu. Iya, itu yang terkadang kita salah kaprah gitu. Ketika kita tahu bahwa bahasa kasihnya pasangan kita atau orang terkasih kita itu misalnya dominannya adalah menerima hadiah, langsung mungkin kadang-kadang kita mikir wah matre nih dia gitu kan. Padahal sebenarnya nggak gitu, karena yang saya pahami juga yang dimaksudkan dengan bahasa kasih receiving gifts atau menerima hadiah itu sebenarnya tidak terlalu bergantung kepada berapa harga hadiah tersebut atau sebesar apa hadiah tersebut, tapi lebih penting adalah memberikan hadiah yang bermakna sebagai tanda bahwa saya tuh mengasihi dan peduli sama orang itu. Jadi mungkin justru akan lebih bermakna untuk memberikan atau menerima hadiah kalau misalkan kita tahu hadiah itu tuh cukup personal buat kita, hadiah itu tuh cukup memang sesuatu yang kita benar-benar mau dan itu menunjukkan bahwa orang itu perhatian sama kita. Oh dia tahu ya ternyata saya maunya apa dan saya butuhnya apa, sehingga saya merasa diperhatikan. Jadi mungkin aspek itunya lebih penting daripada sebenarnya nominal atau harga dari hadiah tersebut.
Oke, kalau berbicara tentang hadiah gitu ya, biasanya yang lebih mengena itu kita tanya ke orangnya hadiah apa yang dia mau, atau sebenarnya kayak a little bit like surprise gitu, kita mencari tahu dulu gitu ya, kira-kira orang ini sukanya dengan apa gitu, kayaknya lebih ngena nggak sih Mbak Ines? Tergantung ya, menurut Mhm, saya tergantung situasinya juga. Kalau misalkan kita belum terlalu kenal-kenal sama orangnya, mungkin kalau kita tebak-tebak juga jadinya nggak pas ya. mhm. Misalkan lagi orang mau PDKT gitu misalkan ya, kan kita mungkin nggak tahu sebenarnya dia sukanya apa gitu. Nah, di dalam konteks-konteks seperti itu menurut saya juga nggak ada salahnya sih Mmm, untuk bertanya. Atau bahkan di dalam konteks-konteks hubungan yang memang sudah jalannya lebih lama, juga nggak ada salahnya sebenarnya untuk bertanya daripada tebak-tebak tapi sebenarnya tidak pas gitu. Jadi kalau ragu ya nggak apa-apa, bertanya saja gitu, nggak apa-apa tergantung dari situasinya. daripada harus tebak-tebak buah manggis, malah nggak bener ya. Oke, kita Iya. lanjut selanjutnya nih Mbak Ines. Pelayanan. Nah, bagaimana kemudian pelayanan ini bisa masuk dalam bahasa kasih ini Mbak Ines? Iya, kalau kita ngomongin pelayanan itu di dalam bahasa Inggrisnya adalah acts of service. Jadi orang yang memiliki bahasa kasih dominan acts of service ini, mereka merasa disayangi. Mhm, Kalau orang terkasih mereka itu membantu mereka untuk mhm, melakukan atau menyelesaikan suatu hal. Sebagai contoh, misalkan kalau misalkan pasangan nih, misalkan lagi sibuk kerja gitu, mhm, kemudian misalnya sudah ada kesepakatan nih untuk pengurusan rumah itu urusan tanggung jawabnya si A apa, si B apa, tapi kebetulan si A itu lagi sibuk kerja, mhm, kemudian si B berinisiatif untuk membantu A dalam mengerjakan bagian pekerjaannya. Nah, mhm. itu bisa menjadi salah satu bentuk bahasa kasih yang bentuknya adalah acts of service atau pelayanan seperti itu. Oke, kalau konteksnya sekarang mungkin nih ya, di rumah tangga apalagi di masa pandemi nih, banyak kemudian, aku juga sering lihat di meme-meme yang ada di sosial media gitu, ketika ada, suami yang mau bantuin nyuci piring gitu kan di rumah. Itu hal yang Mm-mm. simpel sebenarnya ya Mbak Ines ya, tapi hal-hal yang seperti itu bisa nggak sih berdampak kemudian ke psikologi si pasangan, si istri untuk kemudian jauh lebih, "Ya ampun thank God banget," gitu, suaminya mau bantuin segera cuci piring walaupun piringnya cuma satu 2 biji aja, itu ternyata bisa menjadi salah satu bahasa kasih ya Mbak Ines ya? Misalnya memang kebetulan pembagian tugasnya seperti itu ya, Iya, karena mungkin ada juga yang memang pembagian tugasnya suaminya yang memang cuci piring mhm, jadinya. Tapi kalau misalkan memang ada bukan pengambilan alih ya, tapi ada bantuan yang mhm, diberikan untuk tugas-tugas yang memang harusnya kita kerjakan atau yang harusnya menjadi tanggung jawab kita sesuai dengan pembagiannya, kesepakatannya, iya itu bisa berpotensi juga membuat kita merasa oh dia dia care ya, dia care sama sama saya, dia mhm. tahu kalau misalkan saya itu lagi kewalahan, kemudian dia bantu. Sebenarnya poinnya dari bahasa kasih kan itu gitu, bagaimana kita menyampaikan bahwa kita care, bahwa kita tuh sayang gitu sama pasangan kita, itu sih. Oke, kita lanjut yang terakhir nih Mbak Ines, sentuhan fisik. Nah, ini menjadi agak sensitif juga ya, tapi kalau udah pasangan sih nggak masalah ya gitu. Sentuhan fisik ini menjadi bahasa kasih juga berarti Mbak Ines ya? Salah satu bentuknya ya bahasa kasih. Oke, gimana maksudnya sentuhan fisik itu? Apakah hanya sekedar kayak mungkin kita meluk aja atau mengusap-usap itu Mm-mm. menjadi apa ya, menjadi satu hal trigger untuk menjadi lebih bahagia gitu ya? Um, Kalau misalkan kita hubungkan ke dalam kebahagiaan, itu memang mungkin banyak sekali ya faktor Hmm, yang mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Tetapi bahwa orang tersebut misalnya diperlakukan sesuai dengan bahasa kasih yang mhm, dominan, ya orang itu mungkin bisa merasa lebih dicintai, lebih disayangi, yang kemudian itu mungkin bisa berkontribusi kepada kebahagiaan orang tersebut di hari itu gitu. Jadi mmm, kalau misalkan kita bicara tentang sentuhan fisik, iya itu bisa bisa sifatnya pegang tangan, belayan, peluk gitu. Nah itu contoh-contohnya ya. Jadi mungkin ada orang yang merasa merasa lebih lebih kerasa gitu sayangnya kalau misalkan ada bentuk fisik sentuhannya gitu. Nah jadi mmm. kita juga kenalin gitu pasangan kita atau orang-orang terkasih kita itu sebenarnya mereka lebih sukanya tuh seperti apa, dan masing-masing dari kita juga mungkin akan bermanfaat bagi kita juga gitu kalau kita tahu kita tuh sebenarnya lebih senangnya
disayangi dengan cara yang seperti apa. Karena seringkali atau kadang-kadang di dalam hubungan berpasangan itu mereka kayak lost in translation gitu. Jadi yang satu maksudnya, oh ya kan aku udah sayang banget nih sama kamu. Kemarin aku antar jemput gitu misalnya, atau aku bantuin kamu ini, bantuin kamu itu. Tapi ternyata pasangannya lebih merasa disayang kalau bentuknya sentuhan fisik gitu, atau kata-kata. Sehingga pasangannya, enggak, kamu kan nggak pernah ngomong kamu sayang sama aku gitu misalnya. Jadi beda nih cara mengekspresikan kasihnya. Nah itu perlu saling dipahami gitu. Oke, terakhir mungkin Mbak Ines, untuk mengetahui kan tadi Mbak Ines sering ngomongin bahasa kasih yang lebih dominan. Nah, untuk mengetahui pasangan kita memiliki bahasa kasih yang lebih dominan yang mana, itu gimana sih caranya? Atau kita mengamati aja, atau harus ada talk one on one gitu untuk mengetahui bahasa kasihnya? Sebenarnya kan kalau bahasa kasih ini kan juga asalnya dari buku ya, Five Love Languages. Nah, itu kebetulan memang sudah dibuat juga alat tesnya gitu, alat tes untuk mengetahui gambaran apa bahasa kasih itu, apakah memang ada yang dominannya yang mana, kemudian seberapa dominannya gitu. Jadi di situ udah ada panduan untuk mengisinya, bisa diisi, kemudian keluar hasilnya. Gitu. Oke, berarti memang kita harus mengetahui poin-poin apa saja untuk mengetahui pasangan kita ini bahasa kasihnya apa yang lebih dominan gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Ines sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati tentang 5 bahasa kasih. Sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi Mbak Ines. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tentang tema kita hari ini, menjaga kesehatan mental. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, yaitu menjaga kesehatan mental. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Gabriela Tantular SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Cikarang. Selamat pagi Dr. Gabriela, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, apa kabar? Baik juga dok. Oke dok, hari ini tema kita adalah menjaga kesehatan mental gitu ya. Apalagi di masa pandemi nih dok. Banyak kemudian stresor-stresor, faktor risiko yang akhirnya membuat orang menjadi kayak stres, depresi, akhirnya kesehatan mentalnya terganggu gitu ya. Nah kalau berbicara tentang kesehatan mental dok, yang dimaksud dengan kesehatan mental itu apa sih? Kesehatan mental itu adalah jadi kemampuan orang ya untuk bisa mengatasi stresnya, masalah-masalah yang dihadapi itu bisa diatasin sama dia. Kemudian juga dia bisa produktif, kemudian dia juga bisa menunjukkan bahwa dia juga berperan aktif dalam komunitasnya. Nah itu orang adalah orang yang memang sehat mentalnya, seperti itu. Sehat mentalnya. Oke dok, di kondisi seperti apa sih gitu ya, di kondisi atau situasi seperti apa gitu, indikasinya seperti apa ketika kesehatan mental seseorang ini bisa dikatakan mulai terganggu gitu? Nah, mulai terganggu ketika dia misalnya tadinya bisa bekerja dengan baik, terus jadinya nggak bisa bekerja dengan baik. Nah, mungkin banyak masalah-masalah yang dihadapi yang akhirnya dia tidak bisa mengatasinya. Kemudian juga dia jadinya lebih banyak mengurung diri, nggak mau berkomunikasi dengan orang lain. Nah, mungkin itu adalah tanda-tanda bahwa kesehatan mental seseorang sudah mulai terganggu, seperti itu. Oke. Biasanya nih kalau berbicara tentang gangguan mental dok gitu, gangguan mental seperti apa sih yang biasa terjadi gitu? Mungkin yang sebelum pandemi biasa terjadi dan sekarang di masa pandemi itu ada beda nggak sih dok sebenarnya? Iya, kalau di masa pandemi ini sekarang lebih banyak ditemukan gangguan depresi, gangguan cemas, itu lebih sering ditemukan ya. Kalau dulu mungkin tidak terlalu sering ya, dan karena memang orang di masa pandemi ini justru lebih aware juga terhadap kesehatan mentalnya gitu. Jadi mereka sekarang lebih banyak mungkin melakukan swab periksa misalnya melalui aplikasi di internet
internet seperti itu. Jadi memang sekarang ini lebih banyak ditemukan kasus yang depresi dan yang cemas. Oke, kasus depresi dan stres ini menjadi banyak sekali ditemukan apalagi di masa pandemi gitu ya. Nah, kalau berbicara tentang penyebabnya nih, Dok, stresornya gitu ya, atau faktor risikonya, mana sih yang lebih dominan? Apakah mungkin dari faktor ekonomi, atau mungkin dari faktor kesehatan, atau dari faktor sosial karena mungkin nggak bisa ketemu orang-orang, nggak bisa traveling gitu ya, Dok ya? Ini faktor mana yang lebih dominan? Iya, betul. Ya, sebenarnya semua itu jadi kalau misalnya nyampur jadi satu itu sama-sama bikin susah gitu ya. Jadi, nggak ada yang dominan satu sama lain ya. Yang jelas kalau misalnya kita udah nggak punya, mungkin penghasilan, kemudian juga nggak bisa traveling, dan nggak bisa ketemu sama, orang-orang yang kita sayangin, wah itu udah memang, udah jadi numpuk satu, jadinya orangnya terganggu kesehatan mentalnya. Jadi kita nggak bisa bilang sih yang mana yang lebih dominan. Yang jelas kalau itu dicampur semua, kalau misalnya memang kayak misalnya gado-gado enak kan, kalau ini enggak gitu. Oke, berarti kalau yang simple mungkin yang ketika kita atau mungkin orang lain lah gitu ya, mulai mengalami gangguan kesehatan mental itu ada nggak sih gerak-gerik atau ciri-ciri khusus yang bisa kita lihat dari seseorang? Kayaknya nih orang udah mulai ada sesuatu nih gitu ya. Mungkin bisa dilihat secara kasat mata bagi kita yang bukan SPKJ seperti Dokter Gabriela gitu, yang udah paham banget gitu, Dok. Iya. Oke, mungkin sebenarnya yang paling gampang itu adalah orang-orang yang mungkin dekat ya. Jadi kalau misalnya teman kita nih, biasanya orangnya periang, sering ngobrol, sering bercanda gitu. Terus tahu-tahu kelihatan kayak diem, terus udah gitu sering ngojok, misalnya nggak mau gabung. Nah, mungkin itu salah satu tanda-tanda yang bisa kita lihat gitu. Nah, memang jadi kalau misalnya seperti itu kan memang harus kenal dulu ya gitu, baru kita tahu oh ini orangnya berbeda dari biasanya. Lain kalau misalnya kita baru ketemu terus emang orangnya dari dulunya udah pendiam gitu, jadi kita nggak bisa bilang bahwa dia secara mental nggak sehat kan, karena memang orangnya pendiam, misalnya seperti itu sih. Oke, kalau berbicara tentang memang hal-hal yang kecil gitu ya, gejala-gejala itu memang akan selalu terlihat dan kita harus waspada seperti itu ya. Oke, Dok, sebelum kita lanjut, kita ada DM Instagram terlebih dahulu dari pemirsa Bincang Sehati. Kita bacakan dulu ya, Dok ya. Saya bacakan dulu untuk dokter. Kita lihat dari siapa ini? Dari Citra Rahma, Dok. Ya, saya seorang ibu single parent. Saya jadi lebih gampang emosi dan berpikir negatif, lebih nyaman sendiri dan suka mood swing. Nah, ini kenapa dan gimana cara mengatasinya? Ini dari Bu Citra. Dok, ini pertanyaan dari Bu Citra adalah dia ini ibu single parent, lebih suka emosi dan berpikir negatif, lebih nyaman itu kalau sendiri dan suka mood swing. Ini kenapa dan gimana cara mengatasinya ya, Dok ya? Oke, mungkin di era pandemi ini rata-rata banyak sekali kasus seperti ini gitu ya, yang biasanya bisa ngopi-ngopi cantik nih sama teman-teman, bisa arisan, jadi itu adalah salah satu cara untuk melepas stres ya. Nah sekarang itu udah nggak bisa gitu loh, jadi stres ini terus ditumpuk gitu. Jadi mungkin kelihatannya ini adalah stres yang bertumpuk ya gitu. Nah itu harus memang dicari cara untuk rilis stresnya gitu. Nah, dengan adanya pandemi ini memang cara rilis stres kita lebih terbatas, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan ya. Mungkin bisa nih salah satu caranya dengan bersih-bersih rumah gitu. Sambil mikirin gitu. Mungkin ada yang bikin kesel nih, misalnya ngajarin anak kok nggak bisa-bisa. Nah, itu sambil bersih-bersih, sikat-sikat kamar mandi misalnya, sambil dibayangin ini kenapa anak ini nggak bisa aja terus gitu ya. Kayak gitu. Itu mungkin salah satu cara rilis stres yang mungkin baru gitu ya, tapi coba dilakukan deh ya. Daripada misalnya kita maksain diri untuk melanggar protokol kesehatan misalnya, nah kita mendingan cari cara lain untuk rilis stres kita.
Oke, merilis stresnya mungkin dengan hal-hal yang positif, misal sikat-sikat kamar mandi atau bersih-bersih pekarangan Ya gitu ya, betul, kamar mandi bisa jadi kinclong ya. gara-gara emosi ya Dok ya. Oke, semoga ini Iya bisa betul. menjawab pertanyaan dari Bu Citra Rahma dan semoga bisa tetap tenang, berpikir positif dan tidak mood swing gitu ya, karena ada anak yang harus diperhatikan. Oke Dok, kalau kita lanjut lagi Dok. Kalau kita lihat kan mungkin di masa pandemi ini juga kita beberapa kali mendengar ada berita bahwasanya orang sampai melukai diri sendiri bahkan menghilangkan nyawa diri sendiri gitu ya, atau suicidal action gitu. Nah ini sebenarnya penyebabnya apa Ya. sampai hingga mereka bisa melukai diri sendiri bahkan menghilangkan nyawa sendiri sih Dok? Oke, pertama memang, untuk self harm ya kita bilangnya kan itu ya, perbuatan menyakiti diri sendiri itu self harm ya. Self harm ini memang bisa macam-macam penyebabnya, bisa depresi. Depresi kan, jadi pikiran, "Aduh gue mendingan nggak hidup deh," gitu, mendingan, karena saking sedihnya kayaknya cuman mati aja deh gitu. Nah itu mungkin itu yang, melatar belakangi. Tapi ada juga yang misalnya gangguan kepribadian ambang atau borderline disease, borderline ya, kepribadian ambang. Nah itu dia merasakan ketika misalnya nyilet-nyilet itu stresnya malah hilang gitu, seperti itu. Atau bisa juga karena dia ada schizofren, jadi dia mendengar ada halusinasi, ada suara-suara yang menyuruh dia untuk menyakiti diri sendiri gitu. Jadi memang itu suatu hal yang memang kita harus gali lagi gitu. Apa sih penyebabnya kenapa dia menyakiti diri sendiri? Tidak semua orang itu sama kok alasannya untuk menyakiti diri sendiri. Oke. Kalau dari sisi jenis kelamin nih Dok, ada tidak yang satu jenis kelamin yang mereka rentan mengalami gangguan kesehatan mental? Kalau kita lihat kan biasanya laki-laki itu berpikir logis, tapi kalau perempuan dengan perasaan. Apakah ini berarti perempuan lebih berisiko mengalami gangguan kesehatan mental atau enggak? Mungkin sebenarnya kalau perempuan itu lebih aware ya gitu, artinya gini, lebih sadar kalau dirinya misalnya mood swing gitu, lebih sadar kalau dia depresi, lebih sadar kalau dia cemas gitu. Jadi lebih banyak mencari bantuan. Makanya memang banyakan pasien yang datang ke spesialis jiwa itu rata-rata memang banyak perempuan ya. Tapi bukan berarti bahwa laki-laki juga jadi lebih kuat menghadapi stres, enggak juga, karena memang mungkin banyak juga tuntutannya ya gitu ya, jadi harus kepala keluarga misalnya, cari nafkah gitu, terus belum lagi disuruh cari jodoh misalnya kan kayak gitu, seperti itu. Oke, berarti memang ya tergantung dari pribadi masing-masing seperti itu ya, untuk kemudian bagaimana mereka memanage kesehatan mental mereka masing-masing. Oke Dok, nanti kita akan bahas lagi di segmen selanjutnya gimana cara menjaga yang pas supaya kesehatan mental kita tetap terjaga dengan baik gitu ya Dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, menjaga kesehatan mental. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Masih bersama dengan Dr. Gabriela Tantular, SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Cikarang. Dok, kalau tadi kan di segmen sebelumnya terakhir saya nanyain tentang jenis kelamin seperti itu. Nah, kalau dari range usia sendiri gitu, di usia mana sih yang rentan mengalami stres, depresi atau gangguan kesehatan mental? Apakah di usia produktif yang mereka banyak deadline kerja, beban kerja, atau justru orang-orang yang sudah lansia yang harus beradaptasi dengan kehidupan yang baru setelah mungkin udah nggak lagi kerja? Atau mungkin anak-anak juga bisa mengalami gangguan kesehatan mental juga nih Dok, gimana? Ya, jadi ada sebuah survei sih yang memang dilakukan pada masa pandemi ini ya. Kebetulan memang didapatkan Pak bahwa orang-orang dengan usia 17 sampai 29 tahun itu memang banyak mengalami masalah kesehatan mental. Satu lagi kelompok usia yang lain adalah lebih dari 60 tahun. Jadi mereka inilah yang memang paling banyak terkena dampaknya nih pada pandemi ini untuk kesehatan mentalnya. Gitu. Jadi mungkin ya
kita nggak tahu sih penyebabnya. Kalau yang lebih dari 60 tahun mungkin ya karena memang akhirnya mereka nggak bisa kemana-mana ya gitu. Terus kalau yang 17 sampai 29 tahun walaupun mereka mungkin masih memungkinkan lah ya dengan dengan protokol kesehatan untuk bisa beraktivitas, tapi kan juga aktivitas juga tetap harus dibatasin gitu. Jadi mungkin itu sih penyebabnya. Oke, memang harus ada dibatasi gitu ya, apalagi untuk usia yang 17 sampai 29 yang produktif itu juga karena sekarang masih harus kerja gitu ya. Oke Dok, sebelum kita lanjut kita ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu penelpon kita. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Namanya Lanoli dari Medan, umur 64 tahun. Oh, Ibu Lanoli di Medan, umur 64 tahun. Silakan Ibu Ya. Lanoli. Saya orang tua tunggal. Dari 16 tahun yang lalu, anak saya baru tamat satu masih kuliah. Nah, ini udah pernah kejadian dulu pada saat mungkin saya ditinggal suami meninggal. Balik lagi sekarang musim pandeminya. Saya lemas, suka demam, mual, gembung. Saya udah ke dokter umum, katanya dehidrasi, kurang cairan. Nah, saya ke dokter mana? Dokter penyakit dalam atau ke dokter jiwa gitu? Oke, Itu seperti saya pikir, tapi ini pernah kayaknya dulu pada saat merasa udah tenang, nggak teringat lagi. Sekarang kok balik lagi, apalagi dengar-dengar ada keluarga teman meninggal gara-gara pandemi ini. Itu pada saat saya dengar itu, apalagi beritanya tiba-tiba, saya kayaknya kambuh gitu. Kambuh ini memang benar penyakit dalam atau lanjutannya kemana saya Dok gitu. Oke, Dokter Gabriela ada yang ingin ditanyakan ke Ibu Lanoli, Dok? Oke, mungkin saya mau menanyakan riwayatnya dulu kali ya. Kalau misalnya dulu berarti apakah memang sudah pernah berobat ke psikiater misalnya? Atau Tidak, belum? saya hanya ke ini aja, agama aja. Oh, dari spiritualnya ya, Oh, religiusnya. iya. Oke, sudah. Spiritualnya aja. Spiritual ya. Oke. Sudah jelas Oke. ya Dok ya, kita jawab ya Dok ya. Ini Iya, kan kalau ini kan umur kan udah berlanjut. Iya. Apakah saya menganggap itu seperti itu aja atau memang gangguan-gangguan yang lain? Cek darah sebelumnya ya 5 tahun yang lalu ya bagus-bagus semua, cuman hati bilirubinnya tinggi. Nah, tapi nggak dikasih obat. Katanya nanti ada gangguan. Kalau apa itu lanjutan itu atau saya kemana saya tidak tahu. Oke, sudah jelas ya Dok ya. Kita coba jawab ya Dok ya. Baik, terima kasih Iya, Ibu Lanoli yang ada di Medan. Kita doakan semoga sehat terus ya. Silakan Dokter Gabriela. kalau pada kasus seperti Bu Lanoli ini mungkin memang ada juga kali ya yang lain yang mungkin merasakan ya. Nah, baiknya sih memang kita harus periksa dulu ya, periksa ke dokter umum boleh atau ke dokter penyakit dalam juga boleh gitu. Jadi untuk memastikan bahwa memang apakah memang ada penyakit-penyakit lain yang mendasari ya gitu. Kalau misalnya ada mual, ada kembung, apakah mungkin ada seperti gastritis ya, atau mungkin seperti penyakit lambung yang bisa mendasari kenapa sih kok muncul keluhan seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya memang sudah diperiksa oleh dokternya, mungkin kita bisa tahu apakah memang benar mungkin sakit lambung. Nah, kalau misalnya memang ternyata tidak ada sakit lambung, kadang-kadang memang gangguan cemas itu bisa menimbulkan gejala-gejala seperti itu ya. Jadi mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala nih. Jadi mulai dari sakit kepala, mual, kembung, kemudian juga jadi jantung berdebar-debar, keringat dingin, seperti itu. Nah, itu juga memang adalah gejala-gejala cemas. Tapi memang kita harus baiknya sih kita harus periksa dulu. Jadi lebih tahu pastinya apa sih penyebabnya seperti itu. Oke, sebenarnya kalau dipikir-pikir ya Dok ya, apakah ini menjadi gejala psikosomatis ketika mungkin dari pikiran karena terbebani, karena tadi kan Bu Lanoli juga sempat menyebutkan di masa pandemi ini dia panik karena ada teman-temannya atau berita dari orang-orang terdekatnya yang meninggal gara-gara COVID. Apakah ini menjadi gejala psikosomatis ketika pikirannya terlalu berat gitu akhirnya mengaruh ke fisiknya gitu Dok?
Iya betul, bisa jadi gitu. Jadi yang namanya pikiran itu sebenarnya kuat loh gitu loh. Jadi kadang-kadang dia bisa menimbulkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada gitu loh. Jadi kayak sebenarnya nggak ada sakit lambung, tapi tahu-tahu kayak perutnya perih, kembung seperti itu gitu. Jadi ya memang sebenarnya gejala cemas ini bisa menular lebih cepat daripada pandemi itu sendiri. Gitu. Oke, berarti memang mungkin harus ketemu dengan psikolog, psikiater, atau SPKJ untuk mengetahui apa-apa saja. Kalau tadi kan mungkin ada gangguan di livernya, hatinya, mungkin sekarang ke Iya, mentalnya gitu ya, karena mungkin ini bisa menjadi iya. salah satu trauma juga gitu ya, yang akhirnya terjadi lagi seperti itu ya. Oke, baik, ini semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Lanoli yang ada di Medan, 64 tahun, tapi tadi dari suaranya kedengaran umur 17 tahun gitu ya, masih semangat Iya, sekali. Sehat terus untuk awet Ibu muda Lanoli yang ada di sekali Medan, kelihatannya. dan salam untuk keluarga ya dok ya. Oke, baik dok, kita lanjut lagi dok. Nah, Iya. ini mungkin ada hubungannya dengan pertanyaan dari Ibu Lanoli. Kalau kita berbicara tentang tekanan kerja gitu ya, tidak bisa bersosialisasi atau faktor ekonomi gitu ya. Apalagi sekarang dengar banyak berita tentang kematian COVID-19 gitu ya. Akhirnya terbayang-bayang akan kematian gitu. Nah, apakah ini akhirnya juga bisa menjadi trigger atau stresor, faktor risiko orang mengalami gangguan kesehatan mental? Hanya terbayang-bayang tentang kematian gitu, Dok. Iya betul. Memang informasi-informasi yang kita dapat itu mempengaruhi cara pikir kita juga gitu Hmm. loh. Kalau misalnya informasi yang kita dapat itu kayaknya jelek-jelek setiap hari, tentu pikiran kita jadi akan buruk juga setiap hari. Jadinya mulai muncul tadinya nggak apa-apa dengar kalau gejala corona itu kayaknya batuk-batuk. Tahu-tahu besok kita bisa batuk-batuk panas-panas gitu loh. Jadi memang itu hati-hati juga gitu. Apa yang memang kita dengar itu bisa jadi memang mempengaruhi kita juga. Oke, 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 oke. Oke, tapi kalau kita berbicara nih, Dok, sekarang kan banyak orang yang punya media sosial gitu ya, punya akun media sosial, di mana banyak juga yang WFH dan SFH akhirnya karena nggak bisa kemana-mana juga, akhirnya main gawai ngeceknya media sosial, dan akhirnya banyak sekali informasi-informasi yang mungkin tidak terfilter dengan baik gitu. Nah, seberapa besar dampak dari kita menggunakan media sosial hingga akhirnya bisa berpengaruh ke kesehatan mental kita? Iya. Nah, mungkin gini, kalau misalnya otak kita itu kan kita ibaratin kayak taman nih ya. Hmm. Kalau misalnya tamannya itu ditanemin sama tanaman hias, bunga gitu kan jadi bagus ya. Tapi Mhm. kalau misalnya kita tanemin sama rumput liar kan jadi jelek. Nah, Mhm. sama seperti kita juga ngelihat apa ya medsosnya ya, medsos yang kita lihat setiap hari ya. Kalau misalnya berita-berita yang ada itu berita yang jelek, itu kan kayak rumput liar. Jadi lama-lama otak kita karena nggak bisa ngelihat berita yang bagus, akhirnya pikirannya jadi, aduh parno, jadi jelek terus gitu kan, jadi curiga terus misalnya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat berita yang lucu-lucu lah katakanlah Hmm. gitu ya, atau mungkin yang menyenangkan, pikiran kita juga jadi lebih positif gitu. Jadi kita bisa punya keyakinan bahwa kita pasti bisa kok ngelewatin ini semua gitu, seperti itu sih. Oke, berarti kan kita harus lihat nih kondisi seseorang seperti apa, apalagi kalau di dekat kita nih ya dok ya, kan kita sering melihat ada teman-teman kita mungkin teman kerja atau keluarga di rumah gitu yang paniknya itu agak berlebihan masa pandemi gitu kan, karena mungkin mereka juga punya mungkin ada faktor komorbid, penyakit penyerta atau apa yang akhirnya lebih worry lagi gitu. Nah, penanganan seperti apa sih dok yang mungkin bisa kita lakukan secara sederhana gitu untuk kemudian supaya kesehatan mentalnya ini juga tetap stabil gitu dok? Yang simpel-simpel aja mungkin gitu. Oke, nah biasakan kita punya pikiran positif nih Hmm. gitu ya. Jadi kalau bisa sih kita punya teman-teman atau lingkungan yang memang juga sama nih, kita punya pikiran positif juga. Jadi kita juga lebih banyak tenangnya kalau dengerin orang yang memang punya pikiran positif gitu. Asal bukan swab positif ya gitu. Oh, Tapi oke. jadi memang itu penting sekali gitu karena apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi gimana kita bereaksi berperilaku gitu. Mhm. Jadi kalau memang kita biasakan untuk berpikir positif, pasti tindakan kita, tingkah laku kita juga akan positif gitu. Itu yang paling penting. Oke. Seberapa besar faktor dukungan keluarga terdekat atau orang-orang terdekat untuk kemudian memanage atau mengontrol kesehatan mental seseorang, Dok?
Oke, itu memang perannya sangat besar sekali ya. Jadi kalau misalnya, kita sedang ada masalah misalnya ya, terus kita bisa cerita sama orang-orang yang terdekat dengan kita, mungkin mereka nggak bisa bantu secara, total ya sampai selesai masalahnya, tapi ketika kita menceritakan, itu otomatis beban kita juga akan sangat berkurang gitu loh. Hmm. Jadi, kita bisa ngelihat masalah kita dengan lebih jernih gitu. Nah itu, penting sekali peran orang-orang itu. Jadi, orang-orang di sekeliling itu, Hmm. perannya adalah sebagai pendengar yang baik, gimana caranya kita bisa berempati juga gitu. Jadi, walaupun misalnya kita nggak bisa bantu, seenggaknya kita bisa, mendengarkan dengan baik gitu. Itu Hmm. udah sangat-sangat membantu. Nah, at least sebagai pendengar yang baik gitu ya Dok ya. Oke Dok, nanti di Iya. segmen terakhir, di segmen 5 kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan agar kesehatan mental kita tetap terjaga dengan baik seperti itu ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bijangsati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan agar kesehatan mental kita tetap terjaga dengan baik. Masih bersama dengan Dr. Gabriela Tantular, SPKJ Spesialis Kedokteran Jiwa dari Omni Hospital Cikarang. Dok, kita bahas satu-satu tips bagaimana membuat mental kita tetap terjaga dengan baik dan sehat gitu ya Dok. Yang pertama adalah katakan hal positif pada diri sendiri. Apakah kemudian ketika kayak kita bercermin gitu ya Dok, di depan cermin kita ngomong ke diri kita sendiri bahwa oke, kamu harus bisa menghadapi ini, kamu adalah orang yang baik, kamu adalah orang yang kuat. Itu ada efek baik nggak sih Dok untuk kesehatan mental kita? Ya, bisa juga jadi, itu kan jadi penyemangat ya, sugesti pada diri sendiri bahwa hari ini saya masih bisa bernafas misalnya, hari ini saya masih bisa beraktivitas, hari ini saya masih bisa bersyukur. Nah, itu adalah salah satu hal, yang memang bisa dilakukan supaya kita jadi lebih semangat nih menghadapi hari demi hari. Jadi ya kenapa enggak sih tiap hari tuh sempetin, waktu untuk diri sendiri deh, memuji diri sendiri gitu supaya PD-nya makin nambah. Oke, afirmasi positif ke diri kita gitu ya Dok ya, untuk kemudian Iya, menyemangati diri kita. betul. Oke, selanjutnya Dok, yang kedua adalah bijak memilah informasi. Apalagi di masa pandemi ini kita sering googling, browsing gitu ya, entah di gawai kita atau di laptop komputer kita mencari-cari informasi. Ternyata untuk memilah informasi itu juga sangat penting untuk kesehatan mental kita ya Dok ya. Iya, betul. Jadi memang biasakan, sebelum sharing sesuatu saring dulu nih Ya. gitu. Apakah memang, benar-benar dari, portal yang terpercaya misalnya gitu. Kalau misalnya banyak gosipnya ya mungkin kita nggak usah baca sepenuhnya lah ya gitu. Jadi cuma, numpang lewat aja. Tapi mungkin lebih banyak kita coba untuk, benar-benar kita lihat yang mana sih yang bisa dipercaya, yang benar-benar aktual gitu, seperti itu. Jadi pikiran kita juga lebih tenang gitu. Dan biasakan mungkin nggak usah dari pagi sampai malam ya baca berita-berita begitu, karena memang, itu lama-lama kan membuat kita semakin cemas ya. Tapi mungkin kita biasakan di waktu-waktu tertentu di mana kita juga, senggang seperti itu. Kalau bisa browsingnya, googlingnya nyari yang lucu-lucu gitu ya Dok ya, supaya kita bisa tertawa, Iya, bahagia, betul. imunitas menambah gitu ya Dok ya. Iya, biar ketawa. Bisa ketawa kayak kita pagi ini ya Dok ya. Meskipun Iya, pandemi kita betul. tetap bukan menghilangkan pandeminya, tapi lebih kepada menjaga kesehatan mental dan imunitas meningkat gitu ya Dok ya. Oke, Iya. selanjutnya Dok, yang ketiga adalah pola hidup atau makan yang sehat. Ternyata pola hidup atau makan yang sehat seperti olahraga, konsumsi makanan yang sehat itu menjadi sangat penting untuk menjaga kesehatan mental kita juga gitu ya Dok ya. Apa karena setelah makan atau pola hidup yang sehat ini ada menimbulkan hormon-hormon endorfin gitu, oksitosin yang membuat kita jadi lebih bahagia gitu Dok? Iya, betul. Kalau misalnya kita habis makan itu, hormon dopamin itu akan meningkat kok. Jadi neurotransmitter dopamin itu akan meningkat. Jadi memang, ketika habis makan tuh biasanya makanya kita feeling happy.
gitu. Jadi memang benar sih kalau misalnya pola hidup yang sehat, makan yang teratur itu akan membuat tubuh kita akan lebih baik juga. Terutama juga aktivitas fisik loh. Jadi karena stay di rumah aja bukan berarti kita harus berhenti melakukan aktivitas fisik. Tetap kok masih ada yang kita bisa lakukan walaupun di rumah aja, kayak push up misalnya atau sit up. Itu pokoknya bukan alasan ya stay di rumah aja untuk tidak melakukan aktivitas fisik. Malah berleha-leha snacking di depan TV nggak bagus juga gitu ya Dok ya. Oke, selanjutnya Dok, menjaga komunikasi Dok. Nah, apakah menjaga komunikasi baik kalau keluarga terdekat kita di rumah ngobrol, atau kalau dengan keluarga jauh atau sahabat jauh kita bisa video callan, itu juga menjadi penting gitu ya Dok ya untuk menjaga komunikasi gitu. Iya, untung juga sih memang di zaman ini kita udah ada gawe yang benar-benar bisa tetap menjaga komunikasi ya. Coba kalau misalnya zaman dulu susah banget ya, modelnya jadinya kayak pakai kaleng sama benang tuh. Iya. Jadi tetap sih kalau misalnya menjaga komunikasi itu penting sekali. Jadi at least kita tahu gitu orang-orang yang kita sayangin masih tetap sehat, masih tetap bisa kita ajak komunikasi gitu. Jadi itu akan menambah semangat kita, menambah imun kita juga gitu, melihat orang-orang yang kita sayangi tetap bisa komunikasi sama kita. Gitu. Oke Dok, yang terakhir mungkin ini banyak yang WFH dan akhirnya kerjanya nggak kenal waktu, malah bukan 9 to 5 bisa 24 jam sehari. Cukup istirahat, ini menjadi penting ya Dok ya untuk kemudian menjaga kesehatan mental kita juga dengan cukup istirahat, mungkin dengan tidur yang cukup gitu. Iya, betul, penting sekali. Dan terutama memang harus dijaga supaya tidurnya ini teratur ya. Jadi jangan mentang-mentang sinyal internet tuh biasanya bagusnya malam hari ya. Gitu. Iya. Jadi siang jadi malam, malam jadi siang gitu. Nggak boleh gitu. Tetap sih harus tidur itu di malam hari. Karena memang kebanyakan hormon-hormon yang bagus, yang membuat kita happy itu justru diproduksi ketika kita tidur di malam hari. Jadi tetap yang namanya tidur di malam hari 6-8 jam itu harus dijaga, ya harus teratur gitu. Oke, berarti memang kesehatan harus tetap dijaga, tidur yang cukup gitu ya, 7-8 jam sehingga kesehatan mental kita tetap terjaga dengan baik, karena kesehatan mental ini salah satunya dengan imunitas, dan imunitas tidak hanya melulu masalah fisik ataupun makanan, tapi juga dari kesehatan mental kita supaya kita terhindar dari namanya virus corona gitu ya Dok ya. Baik, terima kasih Dr. Gabriela sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini di Bincang Sehati. Kita doakan semoga semuanya tetap sehat-sehat terus, sehat fisik, sehat mental, dan kita doakan semoga pandemi ini segera usai gitu ya Dok ya. Baik, terima kasih Dr. Gabriela. Sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000, atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.